Cara mengurangi dampak pembakaran senyawa karbon terhadap lingkungan dan kesehatan. 1. Menggunakan energi listrik. Kalau kita mengurangi dampak pembakaran minyak bumi, cara paling masuk akal adalah dengan mengurangi penggunaannya. Tapi kan seperti yang dikatakan di atas, kebutuhan minyak bumi sebagai bahan bakar itu tidak dapat dikurangi. Maka cara yang paling efektif adalah dengan mengganti bahan bakar minyak ke bahan bakar listrik. Ini karena untuk menghasilkan energi dari bahan bakar minyak perlu proses pembakaran yang efeknya berupa emisi yang menimbulkan pencemaran udara. Tapi energi listrik tidak menghasilkan emisi, jadi lebih ramah lingkungan. Hanya saja, perlu diperhatikan juga dari mana energi listrik ini dibangkitkan. Kalau berasal dari batu bara, tetap saja karena tetap ada pembakaran. Tapi kalau berasal dari angin atau air, itu lebih ramah lingkungan. Jadi, cara pertama untuk mengurangi dampak pembakaran minyak adalah mendorong sebanyak mungkin mesin-mesin berbahan bakar listrik. 2. Penanaman pohon dan hutan kota. Tumbuhan itu bisa menukar karbon dioksida menjadi oksigen saat fotosintesis. Ini karena penanaman pohon terutama pada daerah yang punya polusi tinggi itu sangat penting. Tujuannya untuk menstabilkan kadar oksigen. Jadi udaranya tetap sehat untuk dihirup. Dan bukan cuma manusia, pembakaran minyak bumi juga menghasilkan gas seperti karbon dioksida, karbon monoksida, dan belerang oksida. Jadi, fungsi pohon terutama di daerah perkotaan itu dapat mengurangi dampak negatif dari emisi yang dihasilkan kendaraan bermotor. 3. Beralih ke kendaraan umum. Selain mengurangi kemacetan, kalau banyak orang yang memakai kendaraan umum, apalagi kendaraan umum ini berbasis listrik, seperti kereta listrik, maka polusi yang dihasilkan dari kendaraan itu bisa diminimalkan. 4. Menggunakan mesin-mesin dengan teknologi terbaru. Terakhir, kita tahu kalau kendaraan tidak bisa langsung beralih ke listrik secara masif. Jadi, untuk mengurangi gas beracun dari emisi kendaraan, maka mesin-mesin kendaraan harus yang terbaru yang punya standar emisi terbaru, terutama pada mesin diesel kendaraan. Emisi yang dihasilkan mengandung sulfur dan karbon monoksida yang beracun. Namun, berkat perkembangan teknologi pembakaran di dalam mesin juga bisa lebih sempurna. Sehingga, mobil-mobil yang diproduksi sekarang umumnya emisinya berupa karbon dioksida dan uap air. Meski karbon dioksida juga bisa berdampak negatif karena memicu pemanasan global, tapi ini masih mending karena tidak mengandung polutan lain seperti sulfur dan CO. Kesimpulan, saat ini penggunaan bahan bakar minyak tidak dapat dipisahkan. Meski demikian, kita bisa mengurangi dampaknya dengan 4 hal di atas.